lebih untuk hari ini kita lebih ngobrolin untuk masalah cara kita berkuliah ya selama masa pandemi ini. Okay. Ya, jadi selama masa pandemi ini kita akan lebih banyak kuliah online gitu. Jadi memang kita akan kuliah seperti ini di mata kuliah apapun gitu. Dan termasuk juga mata kuliah praktikum juga nanti juga akan online gitu karena kalian tidak memungkinkan untuk ke kampus juga gitu ya. Sejauh ini di kampus juga tidak dibuka untuk perkuliahan gitu. Terutama di jurusan mesin ya. Mungkin di jurusan lain ada 1 atau 2 gitu, tapi kalau di jurusan mesin saat ini tidak ada yang dilakukan secara offline atau tatap muka. Oke. Untuk pertama kali saya lebih ke tata tertib kita untuk kuliah dahulu ya, gitu ya. Ya, Pak. Jadi untuk mata kuliah ini, pertama kali adalah mata kuliah biasa ya, seperti kuliah biasa di kampus gitu ya. Hanya saja sekarang diadakan kalian boleh di rumah gitu. Kalau di rumah memang bisa lebih santai, lebih bebas gitu ya. Tapi saya mengharapkan gitu bahwa walaupun ini bebas dan di rumah, tapi kita tetap menjaga adab dan sikap gitu ya. Sebaiknya seperti itu ya. Ya contohnya gitu. Semua kalian kalau semua mau kuliah gitu, jangan sampai kalian pakai kaos yang apa? Yang ketiaknya kelihatan gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Oh ya, baju ketek, Pak. Ya baju ketek gitulah, itu tak boleh ya. Baju ketek, Pak. Itu tak Ya, boleh Pak. ya. Apalagi kalian kalau cowok gitu ya. Gitu ya. Itu tidak boleh. Terus juga jangan merokok ya kalau boleh ya di sini ya. Ya nanti kalau merokok bolehlah kalian keluar dulu dari kamera, kalian ngerokok di luar gitu ya. Tapi saya mohon kalau semua di sini nanti kita jangan jangan diperlihatkan gitu ya. Takutnya dia asapnya kena ke saya gitu. Kalau kena ke saya ini saya batuk-batuk pula gitu ya. Agak repot gitu. Iya. COVID pula nih, Pak ya. Ya gitu, apalagi Oke, terus berikutnya adalah mengenai jenis kuliah saya gitu. Jenis kuliah saya, sebenarnya saya insya Allah kebanyakan nanti mata kuliah yang tatap muka seperti ini, tatap muka secara online seperti ini, insya Allah itu paling hanya sekitar 15 atau setengah jam gitu, jadi nggak lama-lama aja. Tetapi nanti kita lebih banyak, saya mungkin share-share video gitu ya, share video biar nanti kalian bisa buka setiap saat, untuk buka di YouTube atau bisa jadi nanti di learning gitu ya. Kalian bisa buka di sana. Terus ada juga 1 atau 2 kuis per 2 minggu sekali atau per minggu sekali gitu ya. Tapi biasanya kuis yang saya kasih itu hanya sekitar 1 atau 2 soal saja. Itu biasanya saya gunakan sebagai gantinya absensi gitu, presensinya. Jadi kehadiran kalian nanti lebih ke arah kalian ngerjakan kuis-kuis yang ada di learning gitu. Gantinya seperti itu, memastikan bahwa kalian ngikutin materinya dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan insya Allah nanti setiap kali kalau ada yang seperti ini, insya Allah saya coba record videonya. Dia mungkin bisa jadi kalau ada kawan-kawan kalian yang nggak datang di kuliah sekarang ini, kalian masih bisa nanti insya Allah saya upload videonya untuk bisa dilihat di learning ataupun di YouTube gitu ya. Seperti itu. Jadi secara garis besar bahwa kuliah kita nanti akan lebih banyak yang bersifat mandiri. Jadi nanti saya kasih di learning seperti apa, dan nanti di setiap minggu kita akan coba bahas diskusi apa yang ada sambil seperti ini. Bisa juga diskusinya lewat WhatsApp, jadi agak nyantai gitu. Jadi selama seminggu kuliah kita tuh nggak hanya di jam ini saja gitu. Jadi di jam yang lain pun kalian boleh tanya jawab gitu ya. Tanya jawab di grup WhatsApp yang ada gitu. Sebagai contoh gitu ya, Pak, saya nggak tahu istilah tertentu gitu. Contohnya mungkin ada saudara kalian welder atau apa gitu. Nah, kan kita bisa bahas-bahas di WhatsApp gitu ya. Atau mungkin, Pak,
prospek di WhatsApp, prospek di welding itu seperti apa sih Pak gitu. Nah, kita bisa bahas-bahas ya apa yang bisa kita bahas di situ. Jadi kita bahas secara nyantai aja gitu ya, nyantai. Oke. Saya update dulu. Oke, dan untuk pertama kali saya ya ini ada RPS ya. RPS ini adalah untuk mata kuliah kita. Oke, ini adalah RPS yang akan kita gunakan di mata kuliah ini. Jadi ini ada mata kuliah ini sebenarnya dosen pengampunya adalah Pak Nugroho. Pak Nugroho mungkin ada yang pernah diajar sama Pak Nugroho? Belum, Pak. Ada Pak, ada Pak. Oke, belum Udah. Pak Nugroho kan, Pak? Ya, ada yang pernah diajar juga? Ada beberapa, Pak. Ada beberapa ya. Oke, ya. Belajar belum, Pak. Oh gitu. Nah, Pak Nugroho ini dosen pengampunya untuk mata kuliah ini. Jadi beliau yang ngajar untuk kelas pagi. Oke, jadi beliau yang membuat ini sebenarnya, dan saya baru minta tadi siang apa saja yang mau diajarkan. Tapi di sini kita akan belajar mengenai kode. Kode itu adalah semacam gini ya. Kalau semama kalian pernah tahu kalau semama ini ada pengadilan itu biasanya dia ada buku hukum gitu ya, buku KUHP gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Pernah dengar seperti itu ya? Oke, benar, Pak. Pengadilannya gitu ya. Jadi kalau semua ada hakim, terus ada kriminalnya, ada yang ada terdakwanya gitu ya. Terdakwanya terus nanti dia mau diputuskan nanti berdasarkan apa sih gitu. Nah, dia berdasarkan namanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita bilang namanya KUHP gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Nah, kalau di pengelasan ini kita di sini bilangnya bukan kitab, tapi kita bilang namanya code gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tulisannya CODE, code ya. Kalau bahasa Indonesia code gitu ya. Jadi Iya, Pak. akan melakukan apapun pekerjaan di pengelasan, kita ada semacam kitabnya. Kitabnya akan ada semacam kitabnya ya. Dan itu kita akan belajar semacam kitabnya untuk pengelasan gitu ya. Nah, Iya, Pak. yang jadi masalah adalah, nah ini saya terus terang aja dari awal ya. Yang jadi masalah itu adalah kalau semua kita tahu kalau bahasa kayak bahasa hukum, bahasa KUHP itu kan, kalau kita lihat kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ bukunya itu isinya tulisan semua. Di sana nggak ada gambarnya gitu, nggak kayak komik gitu ya, nggak ada gambarnya sama sekali, nggak ada gambar orang, nggak ada gambar-gambar gimana gitu, nggak ada. Jadi benar-benar tulisan. Nah ini pun sama. Jadi sebagai ini saya contohkan ya. Oke. Saya contohkan dahulu. Ini adalah Ini adalah contoh buku yang diterbitkan oleh namanya AWS. Ini AWS ya. AWS itu adalah American Welding Society. Oke, ini contohnya yang paling sering dipakai. American Welding Society. Iya, American Welding Society. Society adalah semacam ya kumpulan welding gitu di Amerika. Ini paling sering dipakai. Dia D1.1. Ini contohnya dipakai untuk structure apa? Dan ini maaf Pak, ya, ini kan kalau saya maaf nih Pak ya, saya mau menanyakan nih Pak, kalau kayak standar Amerika ini kan yang sering dipakai yang AWS nih Pak ya. Mengapa kayak ASME, API itu nggak dipakai Pak? Padahal sama-sama standar Amerika Pak. Oke, ya pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus sekali. Oke, jadi ya, untuk semester ini kita lebih belajar di buku ini dulu, buku AWS dulu untuk semester ini. Dan jangan khawatir ya, jangan khawatir semester depan kalian akan dapat lagi kok ASME 9 gitu ya. ASME 9 itu mungkin kawan-kawan yang lain udah bertanya buku apa ya, semacam buka buku ini juga, tetapi dia di code yang lain juga gitu. Tapi untuk semester ini kita insya Allah akan lebih belajar di AWS seperti ini.
AWS, Pak. AWS ya. Oke, ini adalah contohnya Ya, AWS. terima Ya, kasih, Pak. kebetulan ini keluaran tahun 2020. Tapi yang kita pelajari bukan 2020, tapi yang keluaran tahun 2015 saja dahulu ya. Kenapa nggak 2020? Karena ternyata di 2020 ini saya sendiri belum belajar yang terbaru, karena ini baru juga. Yang kedua, Ya, Pak. di sini terlalu banyak perubahannya gitu. Terlepas dari itulah. Kita lihat sekilas ya, apa yang ada di buku ini. Kita lihat sekilas ya. Nah, memang di sini kadang-kadang ada buku, ada tabel gitu ya. Kita lihat sekilas, ada tabel-tabelnya dan sebagainya gitu ya. Kita lihat sekilas, ini ada tabel. Sebentar dulu saya. Oke, ada tabel terus. Jadi intinya adalah ini adalah contohnya tes spesimen yang akan digunakan akan seperti apa gitu ya. Nanti begitu kita akan melakukan ngelas. Setelah dilas nanti diapain sih biar lesson itu valid atau bisa digunakan dan sebagainya. Ya, ini buku ini semacam mengatur seperti itu ya. Mengatur bagaimana kalau kita mengelas apa aja yang perlu diatur di situ. Dari jenis materialnya, dari pengelasannya, dari weldernya, dari setelah las-lasannya situ setelah dipakai gimana cara mengetesnya dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan pengelasan, terutama pengelasan baja ya, diatur di sini. AWSD 1.1. Ya ini akan insya Allah kita pelajari gitu. Ini buku yang akan kita pelajari. Oke, bisa dipahami? Saya nggak ngobrol isi bukunya ya, Pak, dulu ya. Bisa, Pak. Ya, tapi paling nggak bahwa itu buku yang akan kita pakai. Oke. Ya insya Allah nanti saya akan share PDF-nya. Insya Allah akan saya share PDF-nya di grup gitu ya. Di grup atau di learning gitu insya Allah. Lebih enak di learning ya. Insya Allah saya lebih enak di grup, Pak. Biar langsung di-download, Pak. Ya. Oke. Boleh tahu ini Pak, dalam ini ada berapa lembar ya Pak ya? Mohon maaf Pak. Dalam satu file PDF ini ada berapa lembar Pak ya? Oke. Standarnya ini. Cukup banyak kan tadi ya. Saya bukakan yang versi 2015 ya. Sebentar ya. 2015 ya Pak. Karena yang kita pakai masih 2015. AWS. Izin nih Pak, ya? untuk ini filenya boleh di-upload di grup aja, WA boleh nggak Pak? Boleh. Soalnya learning tadi saya buka masih kosong gitu Pak. Ya, nanti learning biasanya saya sendiri yang enroll juga. Saya kebetulan belum enroll. Oke, untuk satu buku ini kalau kalian mau bikin bukunya, kalau kalian mau bikin bukunya, ya Pak. Ini adalah ada 646 lembar halaman. Ya, kelihatan di sini. Boleh Pak. Kalau 2020 660-an juga. Jadi memang besar gitu ya. Jadi kalau saya saranin sih untuk saat ini, kalau kalian memang berniat mau ngebukuin, boleh, bagus banget gitu ya. Bagus banget. Kan ini juga akan kalau semua kalian berkarir di dunia pengelasan, ini salah satu buku yang paling digunain Pak. Buku dasar yang harus ini. Iya dasar. Nah, kalau mau ini gunakan silahkan. Tapi saat ini PDF pun cukup gitu ya. Kalau semua kalian mau pakai PDF pun cukup gitu. Yang penting adalah bahwa kalian bisa memahami kalau mau membuka sesuatu ada di mana gitu. Ada di mana letaknya gitu ya. Mungkin sederhananya gini ya. Kalau semua kalian kan yang beragama Islam mungkin punya kitab suci Al-Quran gitu. Kalau beragama Kristen punya kitab sucinya Injil gitu ya dan lain sebagainya. Semua pengen tahu kalau berbuat baik kepada orang tua itu ada di mana sih gitu. Oh ternyata ada di surat ini ayat segini gitu. Kalau yang Injil ada di mana pasal berapa, ayat berapa gitu ya. Mungkin seperti itulah ya. Ini pun sama. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita sebagai contoh pengen tahu kalau mau mengelas baja ST37 gitu. Di sini mungkin nggak ada, sorry. A36 lah, baja A36 dengan baja A240. Itu harusnya gimana sih kalau menurut AWS? Nah, kita buka di buku itu, bukanya di bagian lembar mana. Kita tahu.
Nah, itu yang kita harapkan kalau kalian lulus di mata kuliah ini, kalian tahu gimana cara memakai buku ini. Kalian tahu cara memakai buku ini. Bukan menghafal ya, bukan menghafal ya. Kenapa menghafal? Ya, saya harapkan namanya metode ini nggak mungkin untuk dihafalkan, karena kita tahu bahwa ini satu, halamannya banyak. Berapa tadi? 640 ya? 640, Pak. Oke, dan yang kedua, bahasa Inggris semua ini ya. Tulisannya bahasa Inggris semua ya. Bisa kelihatan kan ya? Ya, tulisannya bahasa Inggris. Nah, itu dia Pak. Ya, yang penting ini Pak, kita ada pakai bahasa Indonesia nggak Pak? Ya. Tahu di mana dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari selama satu semester ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak semuanya juga, karena cukup banyak yang akan yang sebenarnya buku AWS ini banyak sekali. Cuman kita pilih-pilih saja. Terutama di sini yang saya akan lebih titik beratkan adalah yang terkait dengan prosedur pengelasan. Oke, mohon maaf ya, saya stop sharing dulu. Saya balik lagi ke RPS. Ya, nah ini. Ya, jadi yang diharapkan adalah bahwa kalian terkait mengetahui buku AWS tadi terkait dengan WPS atau spesifikasi prosedur pengelasan bahasa Indonesia seperti itu. Terus mampu memverifikasi jurulas atau peraturas. Ini sebenarnya di semester 1, semester 2 kita akan membahas seperti itu. Oke. Nah, ini nanti ada yang akan kita bahas sebenarnya seperti RPS dan sebagainya. Setelah itu kedua kita akan belajar mengenai yang paling penting itu adalah kita mengenai di pengelasan ini, terutama di kalian masuk ke konsentrasi pengelasan, itu adalah WPS ya, prosedur pengelasan, prosedur. Itu kalau semua bagi yang baru pertama belum mengetahui di dunia welding, sebenarnya WPS itu kalau di PT-PT yang lain itu nama lainnya adalah SOP. Tahu SOP, standar operasional prosedur ya? Standar operasional prosedur. Iya, Pak. SOP itu. Nah, kalau di pengelasan, SOP itu namanya diganti menjadi namanya WPS. Sebenarnya sama. Sama. Cuman kalau semua di pengelasan, lebih ya, Pak ya? Ya, aturannya namanya WPS. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari selama sekarang kalian semester 3 ya? Semester 3 akan belajar itu, semester 4 akan belajar itu lagi, semester 5 pun kalian pun akan insya Allah belajar itu lagi. Jadi akan belajar WPS juga. Jadi selama 3 semester nanti akan belajar WPS. Prosedur, belajar prosedur. Ya akan banyak. Jadi intinya sekarang pelan-pelan gitu ya. Sekarang belajar dari bukunya dulu untuk bikin WPS, bukunya yang dipakai apa. Nah, sekarang buku yang dipakai ini adalah buku namanya buku AWS. Tadi contohnya. Gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai bikin prosedur pengelasan. Nah, WPS ini adalah ya gini sederhana ya. Kalau saya mau cerita di pengelasan, sebenarnya gini. Sebagai contoh, sekarang kalau kita lihat di Batam kan cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengelasan. Ada McDermott, ada Novprofab, ada Smoe, ada juga mungkin galang-galangan ya, ada Caterpillar dan sebagainya. Cukup banyak semuanya. Banyak sekali. Nah, dari itu semua biasanya gini ya, kalau semua satu perusahaan itu mau melakukan satu pekerjaan, sebagai contoh McDermott lah ya gitu. McDermott ternyata dia dapat suatu pekerjaan untuk membuat satu bangunan di tengah laut. Bangunan di tengah laut kita bilang namanya offshore ya. Ya, anggaplah offshore. Anggaplah dia McDermott dapat proyek dari orang Brasil, dari PT Brasil namanya mungkin Petrobras gitu ya, dari Brasil. Nah, suruhlah dia di mereka sebelum membuat pasti orang Petrobras sama McDermott berkumpul dahulu kan, gitu. Ya Pak, rapat. Ya, rapat dulu gitu. Nah, kita bilang namanya ada kick off meeting dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita akan si orang Petrobras ini, orang Brazil itu akan tanya ke orang McDermott gitu. McDermott,
kamu punya apa nih? Kamu bisa memastikan kamu bisa bikin nggak bangunan di tengah laut yang saya inginkan gitu? Pastikan gitu. Oh ya, saya bisa gitu kata si McDermott kan. Sekarang coba kau punya apa saja gitu kan. Pertama oke, saya punya mesin-mesin lasnya. Oke, ternyata memang mesin lasnya banyak kan. Mesin lasnya banyak. Habis itu punya apa lagi? Punya weldernya. Oh, weldernya ada gitu. Setelah weldernya ada. Mesin las sama welder apakah itu udah cukup? Belum, Pak. Belum cukup. Habis itu Pak. Habis itu lagi, Pak. Panjang ya, ternyata Standarnya banyak sekali lagi yang digunakan. Nah, intinya nanti Banyak, Pak. ya. Banyak sekali yang akan dibahas. Yang pertama dibahas pertama kali intinya masalah teknis dulu. Teknisnya apakah memastikan bahwa si McDermott itu bisa membuat itu atau tidak? Membuat itu ya. Yang paling kita kelihatan sebagai orang awam sih yang pasti apakah dia punya peralatannya, apakah dia punya orangnya gitu kan. Nah, peralatan sama orang saja itu kadang-kadang nggak cukup untuk melakukan satu pekerjaan. Pastikan bahwa namanya kita mengelas itu kan bangunan di tengah laut ya. Kita tahu kalau bangunan di tengah laut itu dia akan kena ombak yang besar sekali ya. Ya, ombak yang besar sekali. Artinya apa? Bangunan itu harus kuat ya. Harus kuat, harus kokoh kan? Harus kuat, harus kokoh kan? Nah, artinya dia kekuatannya harus terjamin. Nah, apa jaminan dari si McDermott ini kepada si orang Brasil tadi, Petrobras tadi, untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan dari si McDermott ini bisa dijamin atau digaransikan bahwa dia kekuatannya untuk nanti kalau dipasang di tengah laut nggak ada masalah gitu. Artinya nanti kalau begitu dipasang di tengah laut untuk apa? Menarik minyak jadi kilang minyak tengah laut gitu dari bangunan offshore nggak ada masalah. Nah, apa yang dilakukan si McDermott? Maka si McDermott dia akan pertama kali menguji dahulu kekuatan dari las-lasan. Maka dia akan bikin las-lasan dulu, pastikan las-lasannya itu kuat dengan kekuatan tertentu segala macam. Setelah pastikan bahwa dia diuji, ditarik dengan kekuatan yang bagus, mungkin ya dia bikinnya kalau semua mau bikin bagian offshore, dia nggak bikin offshore, dia ngelas yang bagian kecil saja. Tapi pastikan bahwa kalau dia ngelas dengan bagian kecil, kekuatannya bagus. Pastikan dia kekuatannya bagus. Nah, kalau udah dipastikan kekuatannya bagus, itu kan tadi dia udah punya resep ya. Si McDermott udah punya resep kan? Bisa dipahami? Iya, Pak. Resep apa? Resep mengelas gitu. Resep mengelas. Spesifikasi gitu lah, Pak. Di sini dia punya resep untuk buat mengelas. Mirip dengan seumpama kalau kalian ke restoran. Pastikan bahwa si kokinya bisa memasak dengan enak dan pasti begitu besoknya pastikan dia bisa memasak yang sama rasanya enak, besoknya lagi bisa memasak yang sama enaknya. Jadi selama setahun terus-menerus dia masakannya bisa tetap sama dan enak. Apa yang bikin dia bisa sama dan rasanya tetap enak? Resepnya kan? Resepnya harus sama kan? Kokinya resepnya harus sama. Nah, dalam hal ini namanya resep buat mengelas sama dengan koki buat memasak ya. Di sini resep buat mengelas itu adalah namanya WPS ya, prosedur pengelasan WPS itu. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa pentingnya satu WPS itu adalah nanti kalau si McDermott tadi punya WPS yang mumpuni, ya saya sudah punya mesinnya, saya punya orangnya, tapi saya juga memastikan bahwa saya punya cara mengelas yang baik dan benar. Cara mengelas yang baik dan benar dipastikan dengan cara satu dokumen, namanya dokumennya adalah WPS. Gitu. Bisa dipahami ya WPS ya. Sederhananya ada WPS adalah semacam resep untuk kalau di koki restoran itu memasak, kalau di sini mengelas. Resep buat mengelas. Nah, resep buat mengelas itu kalian kan kemarin sudah sempat mencoba mengelas walaupun sekedar setengah semester ya kemarin ya, sempat mengelas ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Setengah semester. Mengelas tempel aja, Pak. Ya. Tek-tek gitu lah, Pak. Ngetek-ngetek dan sebagainya ya. String aja, Pak. String. Ya paling tidak sudah pernah merasakan mengelas itu seperti itu kan. Pak. Ya, Pak. Mengelas itu sebenarnya dunia yang cukup luas ya, bahwa yang kemarin kita sempat belajar bersama itu adalah satu bagian kecil saja. Jadi mengelas itu sebenarnya cukup luas, banyak sekali, bahkan
satu dengan lainnya. Kalau bentuknya yang di las berbeda, nanti resepnya pun berbeda. Materialnya, ya material baja itu banyak sekali. Baja itu banyak sekali loh jenisnya. Ada sampai ribuan ya. Ribuan baja. Nah, baja satu dengan baja lain, kemarin yang kalian gunakan itu adalah baja karbon rendah atau mild steel ya. Nah, semua kita mau rubah. Mild steel kita rubah ke yang lain, itu juga harus diganti juga resepnya. Beda material, beda resepnya. Resep, Pak. Iya, oke. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita akan belajar mengenai pelan-pelan, kita akan mencicil namanya WPS. Ya, WPS. Praktiknya gimana, Pak? Gimana? Praktiknya, Pak. Oke, untuk kode 1 kebetulan ini mata kuliah yang saya berikan nih teori murni ya. Ini nggak ada prakteknya kalau yang di sini. Paling yang ada tugas-tugas saja. Oh, baik, Pak. Ya. Yang ada mungkin material sebelumnya tadi, mata kuliah yang inspeksi 1 ya tadi ya? Sebelum ini. Inspeksi 1 sama Pak ini ya, Pak Cahyo ya? Nah. Oke, ya, itu harusnya ada ya, betul, Pak. Harusnya sih ada praktikumnya gitu. Tetapi masa pandemi seperti ini nggak mungkin juga praktikum ya. Jadi saya nggak tahu lah nanti bagaimana pinter-pinternya Pak Cahyo mengatur itu. Iya. Iya, Pak. Susah juga, Pak. Soalnya ini Pak, mohon maaf Pak ya. Kan terkadang kan ini Pak, kita kan pengelasan Pak ya. Jadi kita sih perlu juga bukan teori aja kan Pak, praktek itu yang lebih diutamakan Pak. Betul sekali. Karena pekerjaan praktek pengelasan ini bukannya teori apa kayak QC inspector gitu kan Pak. Iya, betul. Kita sini kan ya dari awal belajarnya itu. Jadi kita sebenarnya memfollow up itu aja sih Pak. Kalau bisa Pak, ya nggak apa-apa lah, kayak private lah Pak. Terus mau boleh Pak, pakai masker kami sama sanitizer. Yang jadi, sebenarnya yang jadi masalah itu adalah bahwa di kami pun belum ada yang berani. Iya, benar tuh Pak, jadi masalahnya. Ya, belum ada yang berani untuk mendatangkan mahasiswa. Karena ternyata kemarin kita juga baru dengar di salah satu mahasiswa baru yang kemarin baru daftar, angkatan 2020 ini ternyata ada satu juga yang kemarin positif COVID gitu ya. Nah, begitu dengar kami juga langsung, bahaya ini, bahaya. bahaya nih Pak, libur panjang Pak. Langsung down ya. Jadi mungkin kalau semama nanti begitu udah divaksin dahulu lah mungkin ya, insya Allah kita baru merasa yakin. Ditambah lagi juga sekarang kondisinya November Pak, lama. Iya. Ya saat ini kita belajar yang lebih ini dahulu lah ya, apa yang bisa kita pelajari dulu. Jadi memang cari aman dulu lah ya Pak. Betul sekali, bagaimanapun nyawa itu yang paling utama, keselamatan dan kesehatan itu paling utama. Seperti kalian belajar K3 kan, K3 itu yang paling utama. Ya Pak, K3 Pak. Nah, tapi yang pasti bahwa kita mata kuliah ini dikejar teorinya dahulu. Mungkin suatu saat siapa tahu di Batam tiba-tiba kondisinya jadi zona kuning, kita mungkin insya Allah memungkinkan, atau zona hijau lah gitu ya, kita memungkinkan untuk untuk praktikum. Tapi kalau semua kondisinya masih zona merah seperti ini, nggak ada yang berani juga, termasuk kami juga. Kami datang ke kampus juga hanya untuk fingerprint saja, nggak kerja juga tetap dari rumah sekarang ini. kami yang dosen dan ini. Oke, lanjut ya. Cuma itulah Pak ya, tolong follow up ini ya Pak ya. Oke. Nah untuk mata kuliah berhubung ini mata kuliah teori, jadi kalian bisa melihat di sini kriteria penilaian yang akan diberikan. Oke, di sini adalah bahwa kehadiran dan disiplin itu adalah 10%. 10%. Ini adalah minimal dari Poltek ya, minimal dia. Ini namanya kita bilang soft skill ya. Soft skill minimal itu adalah 10%. Nah, sekarang bentuk kehadirannya seperti apa? Saya biasanya sih lebih ke di learning, tugas learning. Pastikan kalian kalau ada tugas di learning, kalian mengerjakan siap minggunya. Nah, insya Allah nanti dari situlah saya akan mengharap kalian hadir. Gitu ya? Ya, Pak. Terus yang kedua, mungkin ada tugas atau kuis. Ya, ini minimal adalah, kalau aturan Poltek minimal 20%, dan di sini dari Pak Nugroho, diplot jadi 25%. Oke. Bisa jadi mungkin tugas atau kuis nanti kita naikkan ya, bisa jadi. Saya sebenarnya kurang begitu. Hadiran lah Pak, naikkan Pak. Ya Pak. Oke. Saya sebenarnya juga kurang. Hadiran Pak.
masalahnya Kami ini paling hadir semangat nih, Pak. Oke, saya juga mungkin agak kurang serak juga UTS dan UAS nilainya cukup besar ya. Cuman nanti kita Iya, Pak. lihat ya. UTS Itulah Pak, Saya makanya rasa Pak apa lagi nih kan. bosnya diturunin, setarain aja Pak, 30-30 Pak. Gitu ya. Oke, 30, Naik 30 ya. Kehadiran aja Pak, Ya. 60. Ya dah, saya kasih kehadirannya 15 ya. Kehadirannya 60 boleh, Pak? Hah? 60. Kehadirannya 60. Oke, skala 1000 ya. Ya, itu setengah persen aja lah Pak, 30 Pak. Oke, ini mungkin masih bisa Boleh berubah. Pak, kehadiran. Ini mungkin masih bisa berubah kalau semua nanti saya bikin tugas atau kuis yang banyak. Mungkin itu Ya, Pak. sebagai gantinya UTS atau UAS gitu ya. Mungkin bisa jadi Oke, Pak, siap. Bisa Ya, jadi baik, Pak. UTS UAS-nya 25, kuisnya bisa jadi 30. Ini kita lihat nanti. Tapi insya Allah ini adalah nilai minimum yang akan kita pakai. Ya Pak, baik Pak. Baik, Pak, siap, Pak. Oke, dan seperti biasa nilai A itu lebih dari 85 ya kalau di Poltex sama. Seperti itu. Oke, ya. Oh iya Pak, nilai semester 2 kemarin belum keluar Pak. Oh iya, nilainya belum dipublish. Belum di-share Pak. Belum di-share, nanti aja dulu lah ya. Kami juga belum rapat nilai, karena kalau belum rapat nilai, nilainya belum dipublish gitu. Oke Pak, baik Ya, Pak. ya. Insya Allah lulus semua kok kemarin yang dari ini saya. Amin. Nah, nilainya lumayan Amin, ya, ya walaupun Allah. ada 1-2 yang ini, jadi nilainya cukup baik lah. Andel Pak ya. Nah, oke, insya Allah ya ini seperti biasa, dan buku yang dipakai hanya satu, AWS D1.1 untuk dari tahun 2015 atau tahun 2020. Tapi saya lebih pakai yang 2015. Insya Allah nanti habis ini akan saya share di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp. Oke. Oh ya, satu lagi untuk aturan di WhatsApp boleh ya? Jadi Ya, nanti Pak. gini, kalau semua saya memposting sesuatu, kalian Jawabnya satu. contohnya saya ini kan saya share screen dulu. Oke. Mana WhatsApp? Nah, ini ada WhatsApp ya, contohnya begini ya. Nah, ini semua saya meng-share sesuatu ya, yang bilang oke siap atau baik Pak atau oke baik Pak itu hanya 2 atau 3 posting aja ya. Begitu sudah 2 atau 3 orang, Perwakilan Pak ya. Ya, enggak usah aja, enggak usah. Nah, ini kan banyak sekali nih. Ini ya di grup yang lain saya kadang-kadang sampai ada 20. Ini aja Pak, boleh nggak ketua kelas Pak? Boleh, atau 20 orang kadang sampai, ya, Pak, baik Pak, oke Pak, baik Pak, sampai 20 posting gitu. Isi juga Pak ya. Ya bukan, saya khawatirnya adalah ada informasi yang penting di atasnya jadinya tenggelam gitu. Tenggelam. Ya, gitu. Oke, berarti ini kawan-kawan setuju semua nih ya, kalau kita sepakati untuk kayak perwakilan kayak informasi sedikit nih, oke Pak, baik Pak ini untuk wakil ketua kelas atau ketua kelas gitu Pak ya. 2 aja lah, 2 posting aja lah ya, 2 chat aja lah. Ya, setelah lepas 2 chat sudah cukup gitu ya. Oke, seperti itu aja. Oke, Pak. Terus apa lagi ya? Tadi sudah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau semua kita mau kuliah online, apakah harus mandi dulu atau nggak usah, nggak apa-apa ya, kita nyantai aja ya, nggak perlu mandi juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kalian kayaknya harus rapi aja ya. Pak, mau nanya Pak. Gimana? Mau nanya Pak. Ya boleh. Untuk konsentrasi pemanasan ini kita mau belajar semua atau gimana Pak? Gimana? Sorry, kurang dengar. Kita mau pelajari semua atau gimana? Normalnya kalau nggak ada pandemi atau nggak ada COVID sih, Banyak praktek ya Pak ya. kita lebih banyak prakteknya. Jadi terutama kalian ini lulusan di konsentrasi pengelasan, ini adalah kalau begitu di semester 4 selesai, sebenarnya ilmu itu kalau semua kalian belajar dengan baik, benar, terus menyerap dengan baik semua yang ada dikasih sama dosen gitu ya, dan belajar dengan tekun, itu ilmu-ilmunya hampir mirip dengan ilmunya welding inspector. Hampir 3.1 Pak ya. 3.0 lah. 3.0. Kalau 3.1 kalian harus Ambil lagi Pak. Hah? Ya kalau di 30 kemarin sih cukup banyak, pas kemarin ada ujian CESU 3.0 kemarin anak-anak
satu kakak kelas kalian ada 7-8 orang langsung tes langsung lulus 3.0 gitu. Jadi artinya memang secara ilmu mencukupi ya. Itu dari 4 semester saja kalian sudah memungkinkan untuk bisa mengikuti itu. Terus kalau semama kalian belajar dengan baik dan benar dengan ini ya kalian tambahin belajar sendiri di rumah. Kalau di 3.1 itu sebenarnya kalian yang paling penting kan bukan lembaga kursusnya di mana ya. Tapi lebih penting adalah kalian belajar sendirinya banyak atau tidak gitu. Kalau kalian mau di Iqbal MYOS atau di OT atau di mana, tapi kalau kalian di sana nggak belajar sendiri, belajar mandiri, itu pun nanti kalian kesusahan juga pas lagi ujian gitu. Sama juga. Tergantung diri sendiri ya. Itu yang paling banyak. Jadi memang harus banyak belajar mandirinya juga. Jadi bukunya ada, modulnya ada. Ya kalau kalian memang tertarik di situ, banyak belajarnya. Kalau di 3.1 tinggal ujian, kalau kalian yakin, ya bisa aja. Tapi yang penting sebenarnya saling tolong bantu, Pak ya. Yang paling penting sebenarnya sih, ya itu nomor 2 ya, atau nomor 3. Yang paling penting adalah bahwa yang kami ajarkan di sini tuh lebih ke arah bahwa sikap untuk seorang jadi kalian nggak kuliah ini kan nanti nggak hanya jadi welder saja ya, tapi semuanya udah jadi welder gitu, nggak mungkin juga nanti kuliah di 3 jadi welder gitu ya. Tapi yang pasti kalian di atas itu kan, jadi welding supervisor atau welding inspector atau syukur-syukur di atasnya itu welding engineer atau lain sebagainya. Oke. Amin. Nah, yang paling penting itu adalah bahwa begitu di sana yang paling penting adalah kalau bahasa Inggrisnya kita bilang namanya integritas. Integritas. Kalau bahasa sederhana adalah bahwa kalian punya sederhananya gini. Kalau semua masa kalian jadi welding inspector, suatu saat kalian menginspeksi las-lasannya itu ternyata banyak cacatnya, harusnya itu di-reject, dan reject-nya itu parah, cacatnya parah, harusnya di-reject, cuman kalian membiarkan itu, kong kali kong dengan orang lain, itu kan artinya integritas kita di situ jadi dipertanyakan kan ya? Ya, Pak. Integritas kita dipertanyakan. Nah, sumpama satu saat ternyata bagian yang banyak cacatnya itu ternyata entah kenapa setelah dipakai suatu saat di sana setelah dipakai nggak kuat cacat dan ya mungkin bisa jadi runtuh, bisa nah itu bisa ditelusuri. Nah, kalau semua nanti ketahuan siapa yang dahulu menginspeksi itu artinya nama kita tercoreng ya. Nama kita tercoreng. Dan begitu nama kita tercoreng, dunia oil and gas itu biasanya dunia yang nggak begitu, dia tahu, satu dengan lainnya itu tahu. Sebagai contoh, saya pernah diceritakan satu kejadian di Surabaya, di sana. Ada yang sangat memudahkan untuk mendapatkan sertifikat NDT waktu itu ya, non-destruktif, sama sertifikat WI juga. Sangat mudah gitu. Akhirnya apa? Satu lembaga kursus sih. Begitu sangat mudah dapat itu. Akhirnya apa? Begitu diketahui bahwa dia dapat lembaga kursus dari lembaga kursus tersebut, orang-orang pada nolak. Perusahaan-perusahaan pada nolak. Nggak mau. Karena sayang sekali. Padahal biayanya pun tahun berapa itu, Pak? Gitu. Hah? Gimana? Tahun berapa itu, Pak ya? Kayaknya pernah dengar ceritanya, Pak. Iya, itu sekitar 2015-an, 2016-an juga. Seperti itu. Itu di Surabaya sebenarnya. Ya sampai sekarang pun yang punya itu juga jadinya dipertanyakan juga. Artinya apa? Memang di sini yang paling penting adalah integritas. Bahwa kita kita berbuat sesuatu itu memang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan rule-nya. Ya ini mirip juga kalau kalian beragama, di agama kalian juga diajarkan seperti itu ya. Mungkin yang Islam seperti itu, yang Kristen seperti itu. Begitu juga kalau kita di pengelasan, kita juga ada etikanya, etika yang harus dijaga. Memang seolah-olah kok Pak, ini kok pelajarannya kayak pelajaran kayak etika dan moral gitu Pak. Nah tapi yang paling penting memang di pengelasan, di coach segala macam. Yang paling penting itu dahulu. Begitu itu dahulu kalian sudah baik, sudah ini, kalian bisa namanya kalian nanti jadi inspektor gitu, inspektor di lapangan namanya harus mengecek sesuatu benar-benar harus dicek dengan baik. Dan kalau semama itu tidak lolos, ya jangan diloloskan gitu ya. Karena nanti
yang paling dirugikan adalah kalian tuh mewakili siapa gitu. Sebagai contoh, kalian inspektor, kalian mewakili kayak tadi ya. Ada McDermott, ada Brazil. Nah, sekarang kalian jadi inspektornya itu mewakili McDermott atau mewakili Brazilnya. Sebagai contoh, kalian inspektor mewakili Brazilnya gitu. Ya kalian harus mengecek hasil kerjaannya si McDermott, pastikan bagus. Sehingga nanti kalian ke atasan kalian pun mengeceknya dengan bagus dan baik dan benar gitu ya. Nah, itu nggak boleh apa setengah-setengah, nggak boleh yang namanya cacat harus cacat habis itu diloloskan gitu. Ini hal yang pertama dan mendasar gitu, dan saya rasa ini siapapun dosen di Poltek untuk ngobrolin masalah ini biasanya semangat ya. Kayak Pak Cahyo gitu ngobrolin ini, wah pasti nanti dia bisa sangat panjang lebar gitu ngobrolin ini. Yang paling penting adalah adab dan etika kita dalam melakukan pekerjaan nantinya seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu apa yang harus dilakukan? Kita harus paham dahulu mengenai kitab yang akan kita gunakan. Ya, inilah kitab yang akan kita gunakan. Kitab AWS D1.1 ini sebagai contoh. Ini yang paling mendasar ya. Kita insya Allah akan belajar ini. Tapi poin-poinnya saja. Seperti itu ya? Ya. Oke, mohon maaf. Ternyata lebih dari setengah jam ini. Sudah sampai hampir berapa? 46 menit. Oke, 66 menit. Tapi paling tidak, ya untuk di awal paling tidak kita dapat gambaran apa yang akan kita pelajari. Dan untuk di awal ini saya anggap masuk semua aja dulu ya. Nggak apa-apa ya? Oke, Pak. Nah, terus Terima kasih, Pak. Insya Allah nanti saya masukkan kalian di learning gitu ya. Nanti learning. Untuk minggu depan kita mulai ke materi. Kita akan mulai ke materi. Dan materi pertama kita belajar mengenai WPS insya Allah. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup? Ya, terima kasih, Pak. Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Semuanya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.